Welcome to Total Politik. Gua di sini host baru yang cabutan baru banget tadi pagi dikabarin bersama Bang Ari. Dan di sini kita udah kedatangan 2 orang. Tidak lain tidak bukan sang Hoodie Man. Ari Putra. Dan satu lagi kita juga kedatangan host yang mungkin lo semua udah pada tahu lah ya, Pangeran Sian. Iya, suara lu lebih enak kayaknya di Oh iya gitu suara ya. gue ya. Kayak suara Pange suara lu. Gak ada. Gimana kabarnya Bang? Iya. Lu jangan basa-basi gitu Ya buka acara. udah, gimana? Coba dong lebih natural, coba lebih natural. coba Nge, lu kasih tips dikit lah. Ayo, boleh, langsung boleh. aja straight to the point. Langsung Apa aja, yang ya. ngomong poinnya apa? Tanya langsung. Jadi- jangan gemeteran tangan lu biasa aja. Capek gue. Lu mau gantian gak Bang? Oke, kita hari ini mau bakal bahas pastinya tentang isu-isu sosial politik terbaru dan sekarang ini baru banget kemarin muncul berita terbaru tentang dari survei Litbang Kompas tentang Partai Idaman Anak Muda. Partai Idaman bukan punya Rhoma Irama, tapi di sini ada peminatan dari generasi Z itu masih di topnya itu ada PDI Perjuangan, Partai Demokrat, sama Partai Gerindra. PSI nggak ada. Nggak ada sih di sini nggak ada. Nggak ada ya di angka survei Kompas tuh nggak ada. Nggak ada. Adanya Nah, sebelum itu ya, ini soal teknis nih. Kabel itu geser sini. Ya. Sip. Enggak. Itu harus masuk tuh. gue jadi badut di sini bro. Gila. Coba. Nah iya menurut lo gimana Bang dari survei Litbang Kompas Iya, ini? Lo siapa sebagai- dulu? Pange dulu kan. Lu dulu lah, lo kan pengamat politik paling top di Dunia akhirat. dunia akhirat. Ya kalau kata gue ya ini tanda bahwa partai-partai lama itu masih diminati oleh anak muda ya. Ya kesimpulannya gitu bahwa anak muda itu nggak punya preferensi yang dimudah-mudahin. Ini confirm kayak misalnya Bernie Sanders di Amerika gitu misalnya. Umurnya udah 70 tahunan, narasinya konsisten, ngelawan orang-orang kaya gitu ya. Bikin serikat pekerja Starbucks gitu. Dan dicintai anak muda gitu. Bahkan IOC itu yang jadi dinda-dindanya Bernie Sanders ini dapat jutaan dolar kan dari fundraising kan. Lu kenapa ketawa lu Ki? tapi bang, kalau Bernie Sanders kan tuh dia jelas ya ada platform ideologis gitu loh yang mungkin sama anak muda zaman sekarang tuh lebih woke istilahnya, lebih melek sama isu-isu perburuan. Tapi PDIP ini Gini. Coba. Gimana? Kita tuh sering kali ketika ngomongin Gen Z, kita tuh bias terhadap demografi profil generasi umur tuh tertentu gitu. Orang Jakarta lah gitu kita kebayangin kan. Padahal kita ngomongin Gen Z itu kan pasti data sampelnya Kompas tuh nasional kan. Betul. Iya kan. Gua kan cuma 34 Jakarta aja provinsi. kan. 34 provinsi gitu. Yang mana preferensi mereka itu dalam melihat sosok atau figur atau ID politics itu kan apa yang mereka lihat sehari-hari baik di media ataupun juga di lingkungan sekitar mereka gitu. Dan menurut gue sih tidak mengherankan kalau PDI Perjuangan itu namanya nomor 1. Kenapa? Ya karena partai yang sedang berkuasa, partai presiden juga. Kan gini deh, dari semua orang yang ditanya gitu, semua respondennya kan belum tentu semuanya penonton Total Politik kan. Yes. Jadi belum tentu semuanya tercerahkan kan. Iya. Terus ditanya kira-kira Bisa aja lu. partai mana yang gua nggak tahu sih itu dia bilang nggak sih pertanyaannya apa? Dia nggak nyantumin sih. Tapi dia mengambil kelompok umur kan. Kelompok umur Kelompok umur. yang paling diminati atau apa sih itu? Iya, dia ada Gen Z, terus ya ada generasi Y sama Iya, generasi X. maksud gua adalah itu yang paling diminati, paling disukai atau apa bahasa ya gitu kan? Yang paling disukain sama anak-anak Iya, muda. paling disukain kan. Jadi kalau lu tanya orang random gitu ya, Gen Z top of mind-nya ya pasti PDIP. partai penguasa lah udah Iya pasti. sih, betul, Pasti betul. partai presiden gitu. Nah, kalau misalnya di bawahnya itu ada Demokrat. Sama Gerindra gitu kan. Yang menurut gue kalau lo ngomong Gerindra itu juga sosok kayak Pak Prabowo gitu kan. Itu juga dikenal oleh banyak orang gitu. Mungkin kalau Demokrat juga gue rasa sama gitu. Mungkin masih dikait-kaitkan sama Pak Pak SBY misalnya. Atau AHY. Lu enggak AHY, AHY enggak menurut. Ya AHY enggak. Ya menurut gue tuh masih dua. Ya menurut gue Pak SBY masih sedikit lebih strong ya. Kayak gimana karena gimana pun Pak SBY kan 2 kali jadi presiden ya gitu. Nah menurut gue tidak mengherankan kalau 3 nama tersebut yang paling tinggi. Kita naikin data yang sama. Di asumsi nih orang-orang pada komen di bawah ribut. Gue nggak pernah disurvei gitu kan. Ini nggak mungkin Gen Z milih kayak gini gitu kan. Ini kok bukan kayak gitu cara berpikir ya. Nah yang menarik sebenarnya adalah bukan yang di papan atas, tapi yang di papan-papan menengah nih, apalagi partai yang memang tidak ada namanya
tercantum bahkan dalam data surveinya Kompas gitu, partai-partai yang tadi dibilang sama Ari yang justru mungkin lebih mengasosiasikan dirinya di awal sebagai partai anak muda gitu. Dan ini sih menurut gue jadi bahan introspeksi juga ya. Iya, enggak, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan memang anak muda ya kembali lagi kata Pangi tadi yang gue bilang ya. Balik lagi. Lu tanya tadi kan platformnya kan PDIP gimana? Ini beda sama Bernie gitu kan yang jelas platformnya gitu. Tapi kan politik kita politik tokoh gitu yang seperti Pangi bilang tadi. Betul. Ya kan di PDI Perjuangan minimal ada 2 tokoh yang betul-betul punya membuat anak muda bisa tertarik, misalnya Pak Ganjar sama Pak Jokowi hari ini gitu ya. Bu Puan juga deh, nah masuk juga Bu Puan lah bertiga gitu. Sama Bu Mega juga. Bu Mega tentunya juga masih gitu. Ya. Ada 4 tokoh gitu. Siapa lagi nggak sebut? Semua yang dimasukin. Kan? Enggak, tapi dari tokoh-tokoh ini menurut lo fitur apa yang paling menggait ke anak muda gitu loh? Kalau kalau Pak Ganjar kan sekarang lagi on ya dalam isu-isu Pilpres namanya lagi disebut terus. Pak Prabowo juga sama, dia juga disebut terus. Ya kan? Nah, Demokrat tadi seperti yang Pange bilang ada Pak SBY, ada Mas AHY gitu, ada 2 tokoh gitu. Yang namanya juga Mas AHY disebut terus gitu. Tapi kalau Pak SBY kan pernah berkuasa 2 periode gitu. Jadi menurut gue sih yang membuat anak muda relate hari ini salah satunya namanya disebut dalam kontestasi 2024 nanti gitu. Menurut gue kalau kita ngomongin soal masalah pengenalan atau kedekatan dengan kalangan muda gitu, memang idealnya kita bicara soal platform, soal visi dan misi gitu kan, agendanya apa. Tapi itu kan kita bicara di dalam sebuah masyarakat yang sebenarnya secara pendidikan demokrasi itu sudah ideal, sudah mature gitu ya. Betul. Dan menurut gue kita tuh masih belum nyampe sana, masih proses lah. Kita masih dalam perjalanan. Sehingga menurut gue urusan-urusan yang kaitan sama visibility, jadi apakah dia visible kelihatan atau enggak, itu sebenarnya berperan besar terhadap disukain atau enggak gitu. Nggak perlu mungkin terlalu dalam gitu ya, terlalu bener-bener substansial, nampak aja, kelihatan aja, kelihatan gitu. Popularitas aja ya. Gitu, iya. Kenapa? Karena memang tingkat pengertiannya dan juga keinginan eagerness-nya untuk bisa menggali atau ingin tahu lebih dalam, menurut gue memang secara masif belum seluas itu. Memang kalau pada golongan-golongan tertentu gitu misalnya, contoh penonton total politik yang baik lagi nih gue jual-jualin nih. Nah itu adlibs ini. Itu kan lebih tertarik untuk sesuatu yang lebih dalam gitu ya. Tapi gue sih nggak yakin bahwa the majority of the people, the young people tuh kayak gitu. Makanya dikit subscriber gue itu maksud lu kan. Kurang lebih gitu. Tapi lumayan lah progresnya. Udah dapat silver button belum? Belum dikirimin. Nah lo tagih aja makanya. Belum diganti alamatnya bos. Nah, belum di redeem gitu. Nah sehingga yang penting nampak dan muncul aja, itu jadi langsung bisa dikaitkan gitu. Gue sih merasa ini tuh penting sekali. Nah makanya kalau ada yang merasa bahwa si survei itu kok kayaknya nggak representatif Gen Z, buat gue malah enggak, itu very make sense malah. Kalau ada nama-nama yang jarang muncul, lalu tiba-tiba Gen Z itu malah ngomongin dan malah disukain, oh berarti kita sudah nyampe di ujung perjalanan nih kita nih, kita udah mature banget nih sekarang nih gitu kan. Betul, itu gue setuju sih, karena di sini tuh ada bias terhadap pandangan kita terhadap Gen Z. Itu sebenarnya dari seluruh fitur-fitur Gen Z yang disebutkan gitu, yang dipotret sama media seperti tech savvy lah, Starbucks lah, coffee shop segala macam, itu nggak berlaku buat sekian persen mayoritas lainnya, underprivileged Gen Z. Itu di Project Multatuli ditulis, itu tulisannya bagus banget sih mereka. Dan memang ini ya, kalau gue lihat lagi nyambung omongan Pange tadi ya, pertama tadi ketokohan gitu ya, kalau gue lihat itu menjadi penting karena namanya teraktivasi hari ini dan punya relasi dan terasosiasi dengan partai-partai itu dengan yang lebih mudah gitu dipahami gitu. Nah yang kedua yang gue lihat juga dari anak-anak muda ini gini, kita lihat tokoh itu memang sudah menjadi sentral gitu ya di dalam demokrasi kita. Ketokohan, apapun alasan dari orang punya asosiasi dengan ketokohan. Misalnya gue dalam pernyataan yang sangat radikal gitu ya, karena Pange habis ketemu Pak Ganjar kemarin,
gue mau bilang Pak Ganjar prestasinya apa gitu. Memang nggak ada. Maksud gue, lu nggak bisa Nggak ada. lu gini. Bentar dulu, Pak. itu statement berbahaya, Bang. Memang nggak ada. Dalam artian gini maksud gue. Ini gue pengen jawab tapi ntar kayaknya jadi Enggak. jubir. Jangan nih, nggak usah. Gini. Prestasi Pak Ganjar dalam artian gini. Lu nggak bisa bilang Pak Ganjar itu udah bangun apa kayak wali kota. Karena konstruksi otonomi daerahnya dia Betul. seorang gubernur. Betul. Iya, Koordinasi gitu. ya. Dan gitu. gubernur di Baru senang lo kan. dan Maksud gue itu. gubernur di luar DKI itu Iya. beda. Nah itu ruang makanya kerjanya beda sama ketika gubernur orang DKI, mau kan? bandingin sama Pak Anies yang wali kota besar. Betul. Jadi Iya, gubernur gitu. DKI sama gubernur Jawa Tengah Itu dua entitas itu dua yang berbeda. scope of work-nya berbeda. Gitu loh. Maksud gue itu. Jadi kalau lu bilang Pak Ganjar itu prestasinya apa ya memang nggak bisa lu pahami seperti memahami prestasi gubernur di DKI gitu. Iya. Nah poin gue itu. Nah jadi Ini kan soalnya again ini biar gue elaborasi karena tadi dia bawa nama gue sih. Siap, Masuk siap. deh. Oh, Iya kan? Ini platform buat Pangeran Siahaan juga. Iya, soalnya kalau gubernur di luar DKI, Iya. dia kan si bupatinya, Iya. wali kotanya, itu kan dipilih rakyat. Pilih rakyat, pilkada Iya. langsung, Iya, pemilihan langsung. betul. Kalau di Pak Anies, DKI, PNS. wali kotanya, betul. ya, ASN bupatinya ASN di Kepulauan Seribu tuh. Iya. Nah, jadi ada dua cara yang akan sangat berbeda gitu. Ketika lu orang nanya Gen Z prestasinya apa gitu misalnya, itu kan jadi hal yang apakah prestasi ini jadi salah satu indikator orang untuk memilih gitu ya? Gua rasa sih enggak gitu ya. Karena faktor ketokohan tuh lebih menentukan. Nah, kalau hari ini gua lihat Pak Ganjar salah satu kekuatannya adalah kemampuan dia untuk terasosiasi dengan Pak Jokowi. I see. Ya, jadi Pak Jokowi kalau prestasi Pak Jokowi, maksud gua Pak Jokowi berhasil beresin masalah ekonomi, masalah pangan, masalah harga, maka kesukaan orang terhadap Pak Ganjar dengan sendirinya juga naik gitu. Jadi ada dua kalau gua ngelihat Pak Ganjar gitu ya. Nah, beda dengan Pak Anies yang jadi wali kota besar, dia bisa bikin monumen-monumen yang bisa optikal, bisa difoto, bisa diupload gitu, dan bisa diselebrasikan gitu ya. Ridwan Kamil juga gitu ya. Ridwan Kamil enggak juga sama kayak Ganjar. Sebenarnya berbeda. Tapi Sebenarnya sama sebelumnya kayak waktu Ganjar. di wali kota pun dia demikian. waktu wali kota bisa Iya, seperti bisa. itu kan. Ada kewenangan itu Nah sih, ini otonomi. yang Gen Z gue yakin nggak banyak paham gitu. Konstruksi otonomi daerah kita gitu. Jadi akhirnya gue yakin survei-survei itu apabila ada nyebut nama tokoh, apalagi partai, itu udah soal preferensi lain ketimbang platform, ide dan lain-lain gitu loh. Maksud Yang gua gue gitu. penasaran gini, setelah gue melihat data Kompas itu, kan nama-nama survei yang paling, nama-nama partai yang paling digemari sama Gen Z. Tadi kita sepakat bahwa sosok atau figur itu lebih dikenal dan itu udah dari dulu lah, Ya. selalu Ya, kayak betul. gitu, termasuk juga untuk Gen Z. Kalau misalnya yang menggemari Pak Jokowi atau Pak Ganjar, PDI Perjuangan. Yang menggemari Pak SBY atau Mas AHY itu ke Demokrat. Pak Prabowo suka Pak Prabowo ke Gerindra. Pertanyaan gue adalah, ya kalau dia menggemari Pak Zul pasti akan ke PAN gitu pasti kan. PAN. Tapi pertanyaan gue adalah, yang menggemari Pak Anies tuh akan mengasosiasikan diri kemana? Iya, gitu betul, kan? betul, itu betul. Nasdem berapa di situ? Nasdem ya. Coba Ntar gue lihat. cek dulu. Apakah ini setelah deklarasi Nasdem kan? Dia Surveinya. tanggal 26 Mei sampai Iya kan udah setelah Sebelum deklarasi itu dong. sebelum ya? Mei itu sebelum deklarasi. 20 berarti. Mei sampai 24 Juni. Oh iya masih. Ya overlap lah, Udah overlap. Ini ya. ada overlap, datanya overlap. Nasdem, jauh dia di bawah. Berapa? 3,7% dong. 3,7 gede Nasdem kalau disurvei segitu. Oh iya. Iya, iya. Karena Nasdem itu adalah partai yang basisnya ketokohan di DPR. Ketokohan di Iya, jadi yang bikin suara Nasdem tuh eksponensial naiknya adalah pemilihan caleg-calegnya yang punya basis dukungan di bawah. Cuman gitu. gue penasaran nih kan kalau misalnya nama Partai Nasdem dikaitkan dengan Pak Anies gitu, itu kan di kalangan-kalangan terbatas tertentu Iya, gitu betul, kan orang-orang betul. politik itu kan udah mencium kabar dari jauh-jauh hari. jauh. Tapi kalau kita ngomongin soal apa namanya orang di luar sana gitu ya, again bukan experts, bukan academics gitu. Gue rasa mereka nggak akan langsung mengasosiasikan diri Betul, bahwa betul. Anies Nasdem tuh nggak akan kalau kayak gitu sih. Iya, iya. Apalagi bukan kader kan. Betul, dan Iya sih, menurut gue betul, itu tercermin gitu dari data survei tersebut gitu. Tapi bagi gue sih angka segitu Nasdem udah cukup gede ya dibanding survei-surveinya biasanya ya. Karena kekuatan partainya kan ada di caleg-caleg gitu ketimbang di platform ideologi kayak PKS atau di PDI Perjuangan. Ya, cuman kalau dibandingkan sama suara mereka 2019 jauh 9% mereka 9%, hampir 10 2019 kan. ya. 10% Cuman di again, parlemen.
ini kan tingkat, makanya gue tadi nanya soal editorial disukain atau akan dipilih, karena gue rasa bukan yang akan dipilih kan, ini bukan ngomongin elektabilitas kan. Apa? Elektabilitas. Bro. Elektabilitas pada kelompok Elektabilitas berarti akan dipilih berarti ya. Oh iya. Oke. Jadi ya basisnya tokoh ya berarti. Ya. Pertanyaannya suaranya Anies mana ya? Benar. Mana itu ya? Gitu. Nah, dan itu sih menurut gue siapapun yang akan mendeklarasikan pertama itu yang akan dapat. Kalau menurut gue ya, sekarang itu suaranya Pak Anies banyak di PKS, Mas. Ya PKS. Ya karena dampak dari Pilkada DKI kemarin Masih ke bawah. dan daerah-daerah yang PKS-nya kuat itu pasti pencinta Pak Aniesnya banyak. Itu waktu dia datang di acaranya PKS itu diteriakin juga kan. Iya, kampung gua bos. Kampung gua tuh kayaknya lebih cinta sama Anies Baswedan daripada sama gubernurnya sendiri kayaknya. Gitu kayaknya ya. Nah balik lagi tuh ke soal itu ya. Berarti menurut lu kok gue jadi yang nanya? Lu yang nanya, Div. Gak apa-apa nanya aja. Iya, gue nanya ke lu gak apa-apa ya. Iya. Jadi menurut lu ini angka apa dari urutan ini itu udah lu terduga nggak bagi lu dengan misalnya PSI nggak ada gitu misalnya? Iya, ini lo ngomongin angka yang buat Gen Z apa yang buat semuanya nih? Gen Z ini. Yang buat Gen Z. Iya, kalau kita lihat angka-angka survei dari berbagai macam lembaga, jadi nggak cuma satu doang. Secara umum memang kalau kita ngomongin soal PSI ya, partai teman-teman kita ini kan sebenarnya, ya memang angkanya memang tidak pernah menyeruak sih ya. Memang tidak pernah tiba-tiba naik tinggi gitu. Yang sebenarnya mengherankan itu kalau angka survei itu ya, survei Kompas kemarin itu angka Perindo sih sebenarnya. Oh iya. 3,3% tiba-tiba. Itu yang overall ya. Iya. 4,4. Kalau di yang overall tuh 3,3. 3,3 ini di muda ya. Gimana? Di Gen Z. Di Gen Z 4,4. Oh, Nah, gede kalau di banget Gen Z 4,4 kan ya. Apa itu sebabnya menurut lo? Menurut gue sih ya media, TV udah pasti masih lah sama online gitu. Again, kita bias. kalau lo Gen bias Z kota Jakarta besar digital, jauh orang nggak nonton TV gitu kan. Tapi kalau ngomongin nationwide, nah asli lah. Iya, betul. Gitu kan. Sinetron Iya. ini Dan kan. gue kalau gue jadi petinggi Perindo kan, wah ini gue gas aja nih kan. Apa nama sinetronnya yang terkenal banget tuh dulu tuh? Atau kamu naik haji. Bukan, apa Jalinan Cinta apa namanya tuh? Enggak, gue tau Mars Perindo doang sih. Ikatan Cinta tuh. Cinta, Iya, betul. Nah, itu tuh kan di MNC kan. Tingkat pengenalan tersebut itu kan erat kaitannya sama terpaan media sih ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ngomongin tadi kenapa Perindo dan kita tadi bicara soal PSI yang bahkan tidak tercantum dalam survei, ya menurut gue berarti ada cara-cara yang tepat dilakukan, ada cara-cara yang tidak tepat dilakukan gitu kan. Iya kan, kalau tapi ini berarti beda sama hipotesis pertama kita dong terkait ketokohan. Perindo ketokohannya nggak terlalu ini, tapi PSI ini mendorong Giring kemarin. Nah menurut lu gimana tuh? Nah itu Lo kalau yang gini nanya sama gue sih. Perindo nggak ada tokohnya, maksudnya Pak Haritanu kan nggak terlalu muncul. Iya, nggak seheboh Giring lah. Seheboh Giring. Iya, nah ini banyak sih menurut gue kemungkinannya ya. Ini kita kan nggak punya data empiriknya kenapa seperti itu. Tapi kalau kita melihat soal ketokohannya Bro Giring nih, yang memang di berita selalu ada, di TV juga memberikan statement-statement yang mencuri headline gitu ya. Betul. Gue merasa ya mungkin buat kalangan Gen Z di luar dari Jakarta, lo akan merasa bahwa ya mungkin ini nggak menarik aja buat gue gitu. Lo ngomongin sebuah isu yang terus menerus dikumandangkan, lo orang di daerah luar Jakarta akan lihat urusannya sama gue apa gitu, gitu kan. Nah, gue merasa ada kaitannya seperti itu juga gitu. Nah, kalau yang menarik memang Perindo sih, karena itu Perindo. Ketika data ini muncul gitu, gue sama beberapa temen gitu ngerasa, ih tiba-tiba muncul nih kan, gitu kan. Partai yang selama ini kita anggap ini bakal lolos threshold gak sih entar gitu kan, kedengeran aja enggak selama ini gitu kan. Jadi lu bisa bayangkan nggak, ini ada partai yang dimiliki oleh pengusaha besar yang memiliki jaringan media yang selama ini kita melihat kayaknya sepi-sepi aja, lalu di angka survei itu sudah lumayan menggeliat gitu. Kalau gue jadi pengusaha medianya, ini saatnya gue boost nggak sih, ya kan? Dorong nyampe ke finish siram line, lagi, gitu. siram lagi kan. Iya, nah ini sih menurut gue. Ntar kalau gue ngasih ide ngundang orang Perindo, nongol di sini duluan, bukan diasumsi kan. Cepet-cepetan aja. Duluan. Gue nggak ada masalah siapa yang duluan. Jadi gimana menurut lo? Apa nih? Perindo apa kekuatannya menurut lo dengan di media
dia punya jaringan media kan. Gini, kalau misalnya di data survei Gen Z ini, gue satu-satunya penjelasan yang mungkin ya kalau menurut gue tuh cuma soal media. Satu gitu ya mungkin ya. Karena paling dekat sama Gen Z ya gitu. Satu-satunya kemungkinannya itu aja gitu, bahwa ya media kan gini, yang dimiliki oleh grupnya Pak HT gitu kan bukan cuma TV doang gitu, jaringan online mereka juga besar kemana-mana gitu kan. Nah tapi kalau ngomongin secara overall kenapa Perindo bisa menyeruak di kala kita tidak melihat ada pergerakan signifikan, berarti inilah yang sebenarnya menurut gue nih bergerak dalam senyap tuh ya kayak gini gitu. Ya kan, lu diem-diem gitu kan, nggak pakai ribut-ribut, konsolidasi di daerah-daerah. Ya akuisisi kan ada apa namanya pengurus PSI yang pindah ke Perindo juga tuh. Ada. Nggak, maksud gua PSI ada yang pindah, berarti partai lain pun mungkin aja ada yang pindah gitu kan, dan mereka udah mulai konsolidasi. Nah, mungkin sehingga ini jadi apa ya? Ini jadi antitesis juga untuk orang yang merasa mungkin untuk bisa menaikkan elektabilitas kita harus bikin kebisingan gitu, kita harus bikin keriuhan. Ini ada yang nggak riuh nih tapi naik nih kan. Iya betul. dan signifikan banget. Dan signifikan gitu. Nah ini sama nggak menurut lu kayak strategi Nasdem di awal dulu? Ya jadi partai kan nggak riuh juga sebenarnya. Yang ormas riuh. Semua orang deklarator Nasdem waktu itu kan. Ada Anies Baswedan, Sri Sultan kalau nggak salah juga ada kan. Buya Syafi'i Ma'arif, almarhum. Banyak banget orang-orang yang awalnya riuh. Itu untuk jadi deklarator partai Nasdem. Kemudian pas jadi partai juga modalnya sama kayak Pak Haritanu nih. Sama-sama punya media gitu kan. Jaringan media di lokal juga. Dan tapi tidak ada keriuhan yang dia berantem kencang sama orang juga gitu. Ini menurut gue menyeratkan kembali ya, ini mempertegas bahwa yang namanya kerja politik itu gimana pun basisnya, itulah kerja di bawah sebenarnya. Gitu. Lo kerja di bawah penggalangan, organisasi, konsolidasi gitu. Keriuhan di atas ini itu kan booster aja sebenarnya gitu kan. Nah, seringkali ini boosternya doang gitu ya. Ribut-ribut gitu kan. Di bawahnya jadinya ya hollow gitu. Itu kayak cheers lah ya. Cheers gitu. Yang pemain basketnya ya tetap pemain basket gitu kan. Iya kan? Iya kan? Enggak, lu seheboh apapun lu cheers tapi tim basket lu enggak latihan bener, pasti kalah juga. Betul. Kecuali ada kompetisi khusus cheerleaders kan. Iya, beda cerita. Itu beda cerita gitu. Nah, ini sih ini menurut gue key takeaway-nya dari data survei terakhir ini ya itu. Jadi seheboh apapun lo above the line gitu ya, kalau below the line lo kerjanya belum maksimal ya nggak akan tergambar juga. Berarti asumsi kita tentang bahwa media itu jadi membuatnya. Berarti pemikiran kita bahwa total politik kita bahwa apa namanya Perindo tadi di support sama media itu nggak terlalu sejalan juga kalau misalkan memang mereka ini nggak membuat kebisingan tadi, justru mereka kerja politiknya yang kuat di bawah, berarti kekuatannya bukan di media. Jadi ini emang anomali yang menurut bukan sebenarnya kita juga nggak bisa bilang kekuatan yang nggak di media sih, karena gue kemarin beberapa kali ngeliatin kebetulan ditunjukin gitu ya video-video tayangan-tayangan di TV ya yang soal gerobak-gerobak, gue udah lihat tuh kan, wah keren nih gue bilang. Ada juga sebenarnya. Untuk pengenalan pasti ada ya. Tapi itu bukan satu-satunya gitu. Jadi lo mau bikin kayak gitu, kalau nggak ada kerja di bawah, menurut gue nggak ada hasil juga. Gitu. Ini kan saling melengkapi sebenarnya. Soal kerja politik, elektabilitas ini. Iya gitu. Nah, menurut gue ya kalau kita ngomongin politik itu kan paling enak tuh ngomong sama teman-teman yang memang pemain-pemain di lapangan di daerah ini lah. Mereka kan yang bener-bener kerja itu kan. Iya, betul. Iya kan? broker. Iya, bukan broker sebenarnya, operator lah kita bilang kan. Nah, kalau di ilmu politik namanya broker. Itu skripsi gue yang belum selesai sekarang. Masalah kalau lo pakai kata broker didengar sama awam mau bisa dagang. Iya memang begitu. Katanya kata broker itu di ilmu politik itu konotasinya netral kan. Netral. Ya, ada broker yang programatik, ada yang non programatik. Gitu. Ya kan? Nah, jadi ini gue balik lagi nih, menarik deh bener. Ini soal kerja politik ya berarti ya. Kerja politik tuh bukan soal hanya riuh di media, itu kerja PR. Iya kan? Dan itu bentuknya menurut gue komplementari. Bukan komplementari lah. Itu menurut gue suplemen. Ini sama nggak kayak ini misalnya kita jualan let's say Coca-Cola gitu misalnya. Iklan Coca-Cola kan keren-keren, iya kan? Tapi kalau nggak enak, nggak enak, dan nggak ada sales yang antar ke warung-warung, nggak laku juga nih barang, gitu kan? Kalau gue sih memahami kerja politik tuh kayak gitu, bahwa yang rame-rame ini itu nggak ada gunanya kalau nggak ada fundamental sih. Ya, dan Perindo dan kalau lihat Nasdem misalnya ya strateginya di 2019, dia ngambil misalnya
caleg-caleg Alek dari partai lain gitu misalnya. Ada satu hal gue lupa datanya. Ada berapa anggota DPRD-nya Perindo nasional? Enggak, dia enggak Nasional enggak di DPRD seluruh Indonesia. Kalau nggak salah tuh ratusan. Ratusan. Di daerah berarti. Di daerah Ratusan, iya. gitu. Nah, itu kan bukan modal yang kecil untuk lo melakukan kerja-kerja politik di lapangan ya, gitu. Dan itu mungkin bisa ditranslate jadi dari menjadi angka survei mereka yang jadi membubung gitu. Iya. Berarti anggota DPRD-nya ya kerja elektoral aja kayaknya ya. Iya. Menurut gua cara berpikirnya kan kalau agak disimplifikasi, oke, kita 2019 kita punya ratusan anggota DPRD gitu di daerah. Ayo kita membuktikan diri, bekerja, mereka menggalang juga. 2024 kita posisikan nasional gitu. Iya. Memang dia menggunakan kekuasaannya gitu. Iya, benar. Dan apa ya namanya? Fairy tale politik itu kan kayak Nasdem baru masuk ikutan pemilu 2014, lo dapat kursi sekian gitu ya. Atau kayak Gerindra gitu juga ya nggak sih dulu 2009 gitu juga kan gitu. Itu kan menurut gue sebenarnya bukanlah hal yang itu bukan norm, itu kan sebenarnya exception sebenarnya. Lu lihat kayak PKS deh. Partai Keadilan tuh tahun 99 nggak lolos gitu. Nggak lolos tapi punya menteri waktu saat itu kan. Pak Nur Mahmudi kalau nggak salah. Mahmudi gitu. Ismail wali kota Depok, makanlah dengan tangan kanan itu. 5 tahun mereka rekonsolidasi gitu kan, 2004 langsung dapat. Nah menurut gue ini kan hal-hal yang sebenarnya umum terjadi gitu. Jadi untuk partai sekali ikutan pemilu nggak langsung dapat kursi DPR kalau threshold bukan hal yang aneh dan bukanlah sebuah kekalahan juga sebenarnya. Dia itu modal awal. Modal awal. Lu punya ratusan kursi DPRD loh. Jadi kalau punya ratusan, punya puluhan gitu ya. Ya artinya lu kalau punya ratusan kursi DPRD bisa jadi lu akan punya bupati, punya wali kota, punya gubernur juga. Benar. Nah berarti ini kasus Perindo ini bisa lu bilang bahwa kalau gue ya melihatnya ini adalah bagaimana sebuah organisasi politik itu menggunakan kekuasaan politiknya untuk bertahan di dalam kontestasi politik gitu. Jadi dia menggunakan kekuatan politiknya ketimbang menggunakan exposure gitu misalnya. Ya exposure dipakai gitu dengan dosis dan karakter yang mirip yang sesuai dengan organisasinya gitu. Nah, tapi di sisi yang lain kekuatan DPRD-nya itu bisa digunakan gitu untuk melakukan berbagai macam transaksi politik gitu, misalnya program pemerintah atau menjalankan bantuan sosial dan lain-lain gitu yang direct ke pemilih gitu ya. Dan gue sih ngelihat ya ini harusnya begitu ya. Maksudnya kalau lu organisasi yang sudah ya misalnya kayak partai kayak PSI itu kan nggak berkuasa di legislatif DPR RI aja. Di daerah kan dia banyak. Harusnya fokusnya adalah menggunakan kekuasaannya di daerah gitu. Untuk support nasionalnya gitu. Untuk nantinya bisa punya kursi di nasional gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau dalam kasus PSI kan dia karena punya modal Jakarta, dia ingin bertaruh dengan ini kalau di kepala gue nih. Gua coba cara ini gitu kan, mumpung ada Anies Baswedan yang tokoh nasional, siapa tahu dia jadi scale up juga gitu kan. Jadi langkah itu diambil dan akhirnya banyak kritik gitu, misalnya kerjaan PSI di daerah apa gitu misalnya. Karena memang narasi mereka menggunakan kekuasaannya di daerah itu nggak muncul ke publik, nggak sampai ke publik gitu. Kalau Perindo narasi dia ngapa-ngapain juga nggak ada yang muncul, tapi exposure jingle program-program yang dia lakukan gitu. Nah ditambah lagi dia mulai akuisisi orang gitu, gue lihat kerja-kerja politiknya juga jalan gitu. Jadi menurut gue sih partai non parlemen DPR RI ini challenge-nya adalah menggunakan kekuasaannya di daerah gitu. Dan dalam hal ini Perindo cukup sukses sih menurut gue. Gimana menurut lo? Iya, ya itu adalah menurut gue best case scenario ya. Jadi lo udah punya modal anggota-anggota parlemen daerah, punya jaringan media yang oke, lalu lo juga bisa mengambil talent yang oke, mungkin yang membutuhkan rumah baru. Ya itu udah
semua resep untuk membuat masakan yang lezat tuh udah ada di sana semua gitu. Dan ada satu hal lagi menurut gue. Perindo itu kan partai yang walaupun mungkin dianggap ya partainya Pak HT gitu ya. Tapi secara image kan menurut gue sih nggak ada yang salah gitu dengan partai tersebut gitu loh. Jadi ya nggak kontroversial maksudnya. iya. Jadi nggak ada sesuatu yang langsung menimbulkan pro dan kontra. Yang memunculkan resistensi gitu kan. ya. Paling banter orang tuh antipati, skeptis. Oh, partainya konglomerat gitu aja paling mentok di situ gitu. Bahkan politik identitas pun nggak segitunya ya buat Perindo kan. Iya. Nah, sehingga ini ada kayak blank slate gitu loh, ini kertas kosong nih kira-kira nih. Tapi yang bisa disodorkan lagi. Betul. Partai konglomerat ini menurut gue suatu hal yang menarik juga sih, karena di tengah fenomena presidentialized party di mana partai itu dipakai untuk mendorong satu orang jadi presiden. Kita bisa lihat Gerindra ke Prabowo, Demokrat ke SBY, tapi ada juga nih orang-orang kayak Surya Paloh dan Pak HT tadi yang punya Nasdem dan Perindo. Iya, di sini menurut gue ruang manuver dan fleksibilitas paling nyaman terbuka, itu dimiliki sama betul. Pak Surya Paloh sebenarnya sama Nasdem. Punya partai dengan kursi yang signifikan, suara yang signifikan juga, politisi-politisi yang bertalenta besar, tapi nggak ada beban menjadikan ketumnya sebagai capres. Betul. Jadi kan tinggal lihat aja mana nih yang bisa dorong kan. Itu kan enak banget sebenarnya. Berpikirnya lebih means ends ya, lebih rasional aja. Iya. Orientasi hasil gitu. Iya, benar. Dan lebih pragmatis dalam tanda kutip gitu. Ya, jadi lebih terbuka kemungkinan untuk itu ketimbang misalnya ada partai macam ya kita bilang PDI Perjuangan gitu misalnya. Ada upaya untuk mendorong Bu Puan misalnya, ya kan? Ada lagi tokoh kayak Pak Ganjar, ini harus berkontestasi dulu. Dan yang membuat mereka ini jadi beban gitu misalnya harus memenangkan siapa gitu di dalam internal partainya ini gitu, dan ini bisa berpengaruh jangka panjang juga yang mana konsolidasinya bisa ya ini partai besar sih ya, karena partai besar jadi lebih dinamis aja sih menurut gua. Dan ya ada beban harus misalnya ya, ini gue sebut aja deh, gue capek juga gue muter-muter Terah Soekarno gitu misalnya. Kan Pak Surya Paloh dan Pak HT kan nggak ada beban harus terah siapa gitu. Itu jadi keuntungan juga buat. Apakah artinya ini partai-partai semacam Nasdem ataupun Perindo ini dia memang secara institusi dia menguatkan institusinya tersebut dibandingkan ketokohannya gitu? Ya orientasi hasil aja. Siapa yang bisa nambah benefit buat perolehan elektoral gua akan sama dia. Apakah itu kalau lu bertanya soal ideologi dan lain-lain mungkin nggak ada, bukan nggak ada ya. Mungkin nggak berkarakter PDI Perjuangan atau PKS gitu misalnya. PDI Perjuangan kan ada ide-ide Bung Karno, marhenisme, bahkan terahnya Bung Karno gitu misalnya. Nggak marhain juga sih. Iya kan, misalnya ada ide-ide itu. Iya kan. Nah, sementara Nasdem dan Perindo mungkin untuk berteman dengan siapa aja, mungkin untuk berkoalisi dengan siapa aja, mungkin untuk mengakuisisi siapa aja gitu. Jadi platformnya mungkin tidak terlalu ideologis, ya, tapi lebih terbuka untuk berbagai macam kepentingan gitu. Gue sih ngelihatnya kayak gitu, makanya angkanya bisa lebih cepat dikatrol gitu ketimbang partai-partai yang punya karakter anti ini dan anti itu gitu misalnya. Ya kan, kalau misalnya kita buka-buka aja kayak PSI gitu misalnya, kita nggak bisa dukung Anies karena kita nggak bisa pro dengan gubernur yang anti toleransi gitu, yang intoleran gitu misalnya. Artinya apa? Mereka sedang menutup kemungkinan adanya orang yang simpati kepada Anies untuk memilih mereka, kan gitu. Betul. Sementara Nasdem dan Perindo ya udah siapa aja lah gitu kan. Ya, bisnis modelnya partai kan support gitu. Iya, betul. Jadi ini adalah satu-satunya partai yang mendeklarasikan dirinya tidak akan menjadikan seseorang jadi capresnya. siapa? Perindo. PSI. Oh, PSI. Iya kan? Nggak, Kenapa? Iya, betul. Semua partai ditanya capresnya mana. Iya. Sekarang Misalnya jawabannya Ganjar atau Puan gitu misalnya. enggak gini. Kalau di PDI semua Perjuangan. partai ditanya capresnya mana belum tahu, entar dulu kan, gitu. Tapi ada partai yang ditanya capresnya mana belum, tapi kita tahu siapa yang nggak akan kita jadikan capres. Cuma ini aja ya. Itu menurut gua menarik ya. Itu menurut gua menarik gitu. Ada antagonisme politik ini. Ya, partai anti ini anti itu gitu. Jadi ya lu udah menutup kemungkinan
ada orang yang simpati kepada Anies itu untuk dukung lu, untuk ngedapetin orang yang anti sama Anies gitu misalnya. Nah, ini kan memperkecil segmen marketnya, dan itu bisa membuat di survei pasti angkanya mungkin nggak akan eksponensial gitu ya. Tapi kalau Perindo sama Nasdem ini kan ayo siapa aja lah ya. Pendukung Ganjar ayo sini, pendukungnya Pak Anies ayo sini, pendukungnya Jenderal Andika ayo sini gitu. Erick Thohir rising star kata Surya Paloh kan. Waktu acara itu gue datang, gue moderator di acara itu nih. Erick Thohir the rising star kata Surya Paloh. Gila, bayangin nih kemarin 3 nama baca pres yang di deklarasi nama Nasdem, satu pun nggak ada kadernya itu kan? Nggak ada. Satu kader partai sebelah. Iya makanya. Satu non partai, satu lagi tentara. panglima angkatan bersenjata. Tentara bos. Ya. Kader Akmil tentu kan. Nyambung sama sekali. Iya kan, tapi ya itu mungkin secara ideologi lu nggak bisa berharap ini partai ini warnanya apa, platformnya apa gitu yang sangat tegas. Ya misalnya restorasi Indonesia itu apa, juga gue tanya ke orang Nasdem, gue yakin sampai ke bawah-bawah mungkin nggak semuanya baik menjelaskannya gitu ya. Tapi dia jelas targetnya gitu. Ya. Untuk dapat elektoral ayo gitu. Dan kalau lo lihat sebenarnya kan, kalau bicara soal apa ya jalur atau fatsun politiknya dari Partai Nasdem ini menarik karena semuanya tuh ada di dalam kalau lihat tuh. Ada di dalam gitu. Lo mau yang agak sedikit moderat ada gitu ya. Yang konservatif ada gitu kan. Yang hijau ada. Yang hijau ada. Ada semua. Ya. Ini menurut gue sih brilian. Jadi lo bisa again, daripada kita menjadikan sebuah kubu itu adalah lawan kita, kita akomodasi aja gitu. Semuanya gitu kan. Ayo, gue kebayang Pak Surya Paloh, sini sama abang. Abangmu ini tidak mau lagi ada jabatan-jabatan, tidak mau lagi. Abang ini mau menciptakan pemimpin terbaik untuk bangsa ini, untuk restorasi Indonesia. Masih gitu-gitu tuh kan? Iya. Ntar tolong pas bagian dia ini ngomong diedit, frame-nya dia aja, jangan ada gue aja ya. Gak kan impersonate nih, impersonate. Tapi emang bakal kemarin di medsos ada yang impersonate juga, lihat. Personal cewek? Personate Pak Surya Paloh. Oh, okay. Enggak, gue nggak lihat, gue nggak nonton. Gue nggak tahu itu. Nggak nonton gue. Gua maksudnya. Oh iya. Tapi memang keren ya, betul tuh kata Bang itu. Betul ya, iya. Ini ya pada akhirnya, ini terakhir nih ya. Menurut lo, jangan-jangan memang bisnis model membuat partai di Indonesia itu mesti kayak Golkar gitu. Ya udah semuanya aja, ada Islamnya, ada ada tentaranya, ada ormas pemudanya, ada ya udah semuanya gitu. Gue dulu itu bercandaannya kalau sama teman-teman adalah Golkar tuh menurut gue bukan cuma partai politik, men. Golkar tuh state of mind soalnya. Iya memang kalau lihat nggak, menurut gue sih nggak harus seperti itu. Tapi ketika partai-partai yang sebenarnya dengan sangat gampang untuk bisa merangkul semua orang itu kan yang lebih generalis ya, gitu. Betul. Dan itu pada akhirnya jadi formula yang direplikasi oleh banyak partai. Karena mau bikin partai yang base-nya kader kayak PDI Perjuangan, kayak PKS, kalau menurut pengertian gue partai ideal harusnya gitu. Betul. Tapi kan gitu, mencapai ke sana kan itu panjang. Waktunya panjang, investasinya banyak gitu kan. Buat investor politik itu nggak menarik pasti. Nggak menarik. Untuk investor politik hari ini pasti. Gitu. Nah. Ya kalau ini kan pasti banyak orang bikin partai itu mindsetnya mindset venture capital startup gitu kan, yang penting invest, growth tinggi gitu kan, gitu kan, baru di exit ntar. Nah, gitu sama sih menurut gue. Exit ntar ini nih. Kalau gue sih ngelihat partai itu ada 3 hal yang penting gitu. Yang pertama itu soal ya ketokohan udah pasti lah ya, itu ketokohan ya. Di luar ketokohan tuh ada 3 hal lagi gitu. Atau kalau masuk ketokohan ada 4 lah. Pertama, dia punya tokoh yang kuat. Apakah itu tokoh elektoral yang punya dampak elektoral ya, yang bisa menggerek elektabilitas kayak Pak Prabowo gitu misalnya, atau tokoh konsolidator kayak Pak Surya Paloh yang hubungannya elit sama elit tuh enak gitu. Ya udah Dinda sini Dinda gitu misalnya kan. Udah enak gitu. Pertama tokoh. Kedua yang menurut gua juga penting itu adalah sejarah kemenangan. Semua partai yang bertahan hari ini tuh punya sejarah kemenangan. Misalnya PDI Perjuangan sejarah kemenangan
menumbangkan Orde Baru misalnya, ada DNA itu. Oh, I see. Ya kan, PAN menumbangkan Orde Baru juga ceritanya Pak Amin Rais, ada sejarah kemenangan itu. Dari tokoh-tokoh itu juga. Iya, dan misalnya Pak Surya Paloh Golkar gitu misalnya, walaupun dia bikin Nasdem setelah kalah Kongres di Pekanbaru gitu ya, tapi sebagai orang Golkar tuh kan punya rasa memimpin dan lama selama Orde Baru gitu. Pasti dia juga punya jaringan dari Iya, waktu Orde Baru itu juga. betul. Pak SBY punya sejarah kemenangan di 2004 gitu. Itu yang pertama itu soal tokoh, kedua itu sejarah kemenangan, ketiga logistik pasti. Ya kan, lu butuh logistik untuk menghidupkan partai lu. Nggak mungkin, kalau kata Hasan Nasbi kemarin menarik, dengan syarat parpol hari ini nggak mungkin partai itu dibangun bukan oligarki katanya. Nice. Ya, karena semuanya butuh biaya yang sangat besar. Itu di gatekeep itu kan. Iya kan? Oh, pemilu ini. Iya, karena misalnya kantor partai aja harus di jalan utama, berapa Iya, sewanya, iya, dan iya, harus iya, betul. harus ada bukti pembayaran sewa 5 tahun, bos. Benar. Iya kan? Jadi nggak akan mungkin yang bikin partai itu bukan oligark kata Hasan. Hasan Nasbi keren. Jadi Itu langsung membunuh mimpi banyak orang. iya, ya bikin partai pasti oligark, nggak mungkin nggak oligark katanya kan, untuk memenuhi syarat-syarat itu gitu. Iya. Nah yang terakhir menurut gue nih, yang keempat ini yang paling penting sih menurut gue, yang banyak orang abai. Nah ini yang nggak terbahas juga sama kita sebagian besar nih dari tadi, yaitu teritorial. Jadi partai itu harus punya teritorial spesifik. PKB itu Jawa Timur sama Jawa Tengah bagian Pantura itu tuh. Itu paling kuat basis basisnya utamanya. lah ya. Dulu itu Hanura masuk di DPR, kekuatannya tuh cuma di 2 provinsi, Jawa Timur sama Sumatera Utara. Orang nggak banyak gitu. PAN itu partai luar Jawa, bos. Sumatera itu hampir semua dapil dia punya kursi DPR. Kepulauan Riau itu cuma 3 kursinya, satunya PAN. NTB dulu kursinya 3, sekarang 2 dapil kan, 3. Dulu kursinya 3, ada PAN 1 di situ. Jadi itu partai luar Jawa, makanya ketika disurvei angkanya nggak gede-gede amat, karena sampel luar Jawa pasti lebih sedikit daripada sampel di Jawa gitu. Iya, paham. Nah, jadi menurut gua itu perlu teritori gitu. Kalau PDI Perjuangan Jawa Tengah sama bagian timur Jawa Tengah sama bagian barat Jawa Tengah. Bagian timur Jawa Barat sama bagian barat Jawa Timur. Nah, itu daerahnya PDI Perjuangan tuh. Jawa Tengah, bagian barat Jawa Timur, bagian timur Jawa Barat gitu. Nah, ini yang menjadi Nasdem tuh di Sulawesi Tengah itu kuat, bos. Gubernurnya dia sekarang. Anggota DPR juga dia punya 1 di situ. Jadi menurut gua ada teritori gitu ya yang penting. Nah, misalnya dalam kasus PSI nih, gua ngomong ya, apabila memang PSI mau jadi partai Gen Z perkotaan gitu misalnya, itu coba lu jumlahin semua ibu kota provinsi di Indonesia, penduduknya ada berapa? Gue udah hitung, penduduknya sekitar 40 juta. Semua ibu kota provinsi. Kalau lu dapat 10% aja dari 40 juta, ya, yang which is menurut gue itu nggak mungkin gitu ya. Tapi lu dapat 10% aja gitu. PSI di Jakarta aja nggak nyampe 10% kan? Iya kan? Yang kemarin cuma 7% kalau gue nggak salah. Kalau lu dapat semua ibu kota provinsi itu 10%, dia punya suara 4 juta. Masih kurang 2,5 juta lagi mau dicari di mana. Jadi menurut gue ini ada pendekatan teritorial ya, geografis juga yang harus dilihat gitu. Nah itu yang berkaitan sama Pange bilang tadi, kerja di lapangan di bawah, kerja lapangan di bawah gitu. Itu menurut gue. Oke, ya mungkin juga sih. Tapi kalau yang emang PSI ini emang fokusnya di perkotaan, mungkin memang mereka harus cari 2 juta level lagi gitu dari mana iya, gitu. Gue nggak tahu dari Timur Leste mungkin. Oke, kita udah lumayan lama gini ngoceh-ngoceh nggak jelas ini. Sampai jumpa lagi di Total Politik.